warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai mekanisme aksi obat hipertensi, di mana kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Lailatul Badriyah, yang kedua Diasti Ambarawati, ketiga Eko Syahputra, Yumna Meliana, Eunike Panjaitan, Naimatun Kasana, Keputu Mahatrianti Ningsari, dan Friska Septiani. Perkenalkan, nama saya Keputu Mahatrianti Ningsari, NIM 0522010015. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, di mana tahukah Anda apa itu hipertensi? Ya, benar. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, di mana berdasarkan JNC 7 tahun 2003, yaitu hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan sistolik melebihi 140 mmHg dan tekanan diastolik melebihi 90 mmHg. Tekanan darah juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Apabila kita melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau banyak, maka akan meningkatkan tekanan darah kita. Tetapi apabila kita tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali atau sama dengan beristirahat, maka tekanan darah kita pun akan turun atau rendah. Tekanan darah pada setiap orang pun juga berbeda-beda. Di pagi hari tekanan darah akan meningkat, tetapi pada saat malam hari tekanan darah akan turun. Di mana seiring berjalannya usia, setiap orang akan mengalami hipertensi, yang dimana tekanan darah sistolik akan meningkat hingga umur 80 tahun, sedangkan untuk tekanan diastolik akan meningkat sekitar umur 55 hingga 60 tahun. Baiklah, kita lanjutkan dengan gejala hipertensi. Nah, biasanya hipertensi itu sangat sulit disadari oleh para pasien, apalagi hipertensi tidak memiliki gejala khusus. Tetapi ada beberapa gejala-gejala yang mudah kita amati, misalnya seperti sakit kepala, pusing, mudah gelisah, wajah memerah, kemudian tengkuk terasa pegal ataupun berat, lalu mudah marah, telinga biasanya mudah berdengung, kemudian sukar tidur, sesak nafas, mudah lelah, mata berkunang-kunang, dan yang paling parah yaitu mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan. Perkenalkan, nama saya Diasti Ambarawati dengan NIM 0522010110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hipertensi serta faktor yang mempengaruhi hipertensi. Di sini klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipertensi esensial atau bisa disebut dengan hipertensi primer. Yang tidak diketahui penyebabnya 90%. Hipertensi jenis ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Kemudian hipertensi sekunder, yang penyebabnya dapat ditentukan 10%, antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau biasa disebut dengan hipertiroid, penyakit kelenjar adrenal biasa disebut dengan hiperaldoteronisme, dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi hipertensi di sini ada faktor genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi, terutama hipertensi esensial atau bisa disebut dengan hipertensi primer. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Kemudian faktor yang selanjutnya disebabkan karena stres. Hormon adrenalin akan meningkatkan sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga tekanan darah pun meningkat. Kemudian faktor yang selanjutnya karena kurang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik menaikkan risiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya risiko untuk menjadi gemuk. Kemudian faktor yang selanjutnya karena faktor merokok. Nikotin terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan diedarkan ke otak. Di dalam otak, nikotin memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hipertensi adalah pola asupan garam. Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena cairan di luar sel akan tidak dikeluarkan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Na'imatun Hasanah, NIM 0522010114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-7, yaitu terapi farmakologi obat antihipertensi. Antihipertensi sendiri itu terdapat 5 golongan obat, yaitu 1 diuretik, 2 AC inhibitor, 3 kalsium channel blocker atau CCB, 4 ARB, 5 beta blocker. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu golongan obat tersebut, mekanisme beserta contoh obatnya. Baik, pertama diuretik. Diuretik bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing, sehingga volume cairan tubuh berkurang dan mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih ringan dan berefek pada turunnya tekanan darah. Contoh obat tersebut yaitu benroflumethiazid, clothiazidone, hidroklorotiazid, dan indopamid. 2. AC inhibitor. AC inhibitor bekerja menghambat pembentukan zat angiotensin 2, zat yang dapat meningkatkan tekanan darah. Efek samping yang sering timbul adalah batuk kering, pusing, sakit kepala, dan lemas. Contoh obatnya adalah captopril, enalapril, dan lisinopril. 3. Kalsium channel blocker atau CCB bekerja menurunkan daya pompa jantung dengan menghambat kontraksi otot jantung atau kontraksilitas. Contoh obatnya amlodipin, diltiazem, dan nitrendipin. 4. ARB. ARB bekerja menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Contoh obatnya eprosartan, kandesartan, dan losartan. 5. Beta blocker. Beta blocker bekerja melalui penurunan daya pompa jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui mengidap gangguan pernafasan atau asma bronkial. Contoh obat atenolol, bisoprolol, dan betatrolol. Saya akan menjelaskan terapi non-farmakologi hipertensi. Yang pertama adalah makan gizi seimbang. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, membatasi gula, garam, cukup buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak dengan menggantinya yaitu ikan dan unggas yang berminyak. Yang kedua adalah mengatasi obesitas, yaitu dengan cara menurunkan berat badan sehingga mencapai indeks massa tubuh normal, yaitu 18,5 sampai dengan 22,9 kg per meter persegi. Lingkar pinggang kurang dari 90 cm untuk pria atau kurang dari 80 cm untuk perempuan. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit atau sejauh 3 km 5 kali per minggu. Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem saraf sehingga menurunkan tekanan darah. Yang keempat adalah berhenti merokok. Walaupun hal ini sampai saat ini belum terbukti berefek langsung dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah, tetapi merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok. Selanjutnya, saya Yumna Meliana dengan NIM 0522011012 akan mempresentasikan mengenai interaksi obat, di mana interaksi obat merupakan penggunaan 2 obat atau lebih dalam waktu bersamaan yang dapat menimbulkan efek masing-masing atau efek yang saling berinteraksi, yaitu interaksi potensiasi ataupun interaksi antagonis. Interaksi obat sendiri dapat dibagi menjadi 2 sifat, yaitu interaksi farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik, di mana interaksi farmakokinetik merupakan interaksi yang terjadi apabila suatu obat mempengaruhi atme dari suatu obat lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan efek farmakologis obat tersebut. Sedangkan interaksi farmakodinamik merupakan interaksi yang memiliki efek farmakologis, antagonis, dan efek samping yang hampir sama. Tingkat keparahan interaksi obat sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori minor, kategori mayor, dan kategori moderate, di mana kategori minor merupakan interaksi yang mungkin terjadi, akan tetapi tidak menimbulkan efek yang berbahaya atau serius. Sedangkan kategori mayor merupakan potensi yang berbahaya terjadinya interaksi obat, sehingga dilakukan monitoring dan intervensi kepada pasien. Dan untuk kategori moderate, interaksi ini dapat mengurangi efektivitas dari obat sendiri dan dapat meningkatkan efek samping obat. Perkenalkan, nama saya Eunike Panjaitan dengan NIM 0522011013, di mana saya akan melanjutkan presentasi yakni interaksi obat hipertensi secara farmakodinamika
dan interaksi obat hipertensi secara farmakokinetika. Yang pertama, interaksi obat hipertensi secara farmakodinamika sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara kaptopril dengan glimepirid, di mana kaptopril akan meningkatkan bradikidin atau produksi glukosa oleh hati yang akan meningkatkan hipoglikemia. Yang kedua, interaksi antara kaptopril dengan bisoprolol, di mana kombinasi ini merupakan kombinasi yang tepat karena menurunkan tekanan darah dengan mekanisme yang berbeda. Yang ketiga, amlodipin dengan natrium diklofenat, di mana natrium diklofenat akan menurunkan efek amlodipin. Golongan enzim menghambat sintesis prostaglandin yang akan menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian interaksi antara amlodipin dengan kandesartan, di mana akan menurunkan tekanan darah dengan mekanisme yang berbeda. Kombinasi ini merupakan salah satu kombinasi yang tepat juga, di mana akan mencegah terjadinya diabetes nefropati pada pasien DM dengan hipertensi, yang akan menurunkan efek samping edema perifer akibat pemberian CCB tunggal. Kemudian interaksi amlodipin dengan hidroklortiazid, di mana amlodipin efektif menurunkan tekanan darah ketika dikombinasikan dengan hidroklortiazid. Kemudian interaksi antara furosemid dengan kalsium karbonat, di mana furosemid akan menurunkan kadar kalsium karbonat dengan meningkatkan pembersihan ginjal. Interaksi amlodipin dengan kalsium karbonat, penurunan efek amlodipin oleh kalsium karbonat. Kalsium karbonat menurunkan efektivitas CCB karena terjadi penjenuhan atau penumpukan saluran kalsium. Kemudian interaksi antara klonidin dan bisoprolol, di mana salah satu akan meningkatkan toksisitas yang lain dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan, yang dapat meningkatkan resiko brakikardia. Kemudian interaksi antara amlodipin dengan metformin, di mana akan berpotensi hipoglikemik. Dan interaksi antara kaptopril dengan lisinopril, di mana akan berpotensi hiperkalemia. Yang kedua, kita masuk ke dalam interaksi obat hipertensi secara farmakokinetika. Yang pertama yakni interaksi antara bisoprolol dan glimepirid, di mana akan mencegah atau menghambat reseptor beta 2 di pankreas yang akan menurunkan efek glimepirid dan mengakibatkan hiperglikemia. Kemudian interaksi antara nifedipin dan metformin. Nifedipin akan meningkatkan kadar metformin dengan meningkatkan absorb di usus atau jika kedua obat adalah oral. Kemudian interaksi antara amlodipin dan simvastatin, di mana simvastatin akan mengurangi efek antihipertensi dari amlodipin. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, saya Lailatul Badriah, NIM 0522010009. Selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi obat hipertensi dengan makanan. Yang pertama, interaksi lisinopril dengan pisang. Lisinopril merupakan obat antihipertensi golongan AC inhibitor yang dikonsumsi bersamaan dengan suplemen tinggi kalium dapat meningkatkan kadar kalium di dalam darah. Mekanisme kerja obat ini yaitu meningkatkan kadar kalium dalam tubuh. Lisinopril jika dikonsumsi bersamaan dengan pisang, efeknya bisa terjadi hiperkalemia. Dengan tingginya kadar kalium di dalam darah akan berefek pada kerja jantung dan berisiko terhadap seseorang yang memiliki riwayat hipertensi. Yang kedua, interaksi kaptopril dengan pisang, sama dengan interaksi lisinopril dengan pisang. Kaptopril merupakan obat antihipertensi golongan AC inhibitor yang dikonsumsi bersamaan dengan suplemen tinggi kalium dapat meningkatkan kadar kalium di dalam darah. Mekanisme kerja obat ini yaitu meningkatkan kadar kalium dalam tubuh. Kaptopril jika dikonsumsi bersamaan dengan pisang, efeknya bisa terjadi hiperkalemia. Dengan tingginya kadar kalium dalam darah akan berefek pada kerja jantung dan berisiko terhadap seseorang yang memiliki riwayat hipertensi. Yang ketiga, interaksi propranolol, metoprolol, dan hidralazin dengan makanan berlemak. Makanan juga dapat menurunkan metabolisme lintas pertama dari propranolol, metoprolol, dan hidralazin, sehingga bioavailabilitas obat-obat tersebut meningkat. Dan makanan berlemak meningkatkan absorpsi obat-obat yang sukar larut dalam air seperti griseofulvin dan danazol.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dwi Septiani, NIM 0522010116. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lanjutan dari teman-teman, yaitu slide terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini ditemukan kejadian interaksi obat serta tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan pada pasien yang menerima terapi kombinasi obat atau polifarmasi serta pasien yang memiliki penyakit komplikasi serta seperti penyakit yang disertai diabetes, luka lambung dengan hipertensi. Berdasarkan sumber literatur, pasien yang mengalami diabetes dan menerima terapi pengobatan diabetes pada tingkat tinggi maka akan lebih beresiko tinggi berinteraksi dengan obat-obat hipertensi serta makanan. Dikarenakan pasien menerima multiterapi pada pengobatan penyakit komplikasi yang diderita terutama pada komplikasi hipertensi dengan diabetes mellitus, sehingga perlu pengawasan ketat dari dokter maupun staf medis lainnya untuk membimbing pasien serta memberikan edukasi kepada pasien serta keluarga pasien tentang terapi pengobatan yang diberikan meliputi interaksi antar sesama obat maupun makanan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya interaksi obat dengan obat dan makanan dengan obat yang berhubungan dengan terapi pengobatan yang dijalankan. Saran yang pertama untuk dokter dan pelayan medis lainnya, terutama apoteker dan asisten apoteker dalam pelayanan kefarmasian atau edukasi penggunaan obat serta efek samping yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan pasien dan tata laksana mengkonsumsi obat, agar lebih ditekankan lagi kepada pasien atau keluarga pasien untuk mencegah terjadinya medical error yang akan membahayakan pasien. Saran yang kedua, bagi masyarakat diharapkan agar lebih aktif dan meningkatkan rasa ingin tahu serta wawasan tentang informasi bila mengkonsumsi obat dengan beda jenis secara bersamaan akan terjadi interaksi obat ataupun tidak. Yang ketiga, pada interaksi obat agar dapat digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan saat peresapan obat pasien, agar mampu menjadi alat ukur pengawasan mengenai potensi terjadinya interaksi obat yang mungkin terjadi yang akan membahayakan pasien. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.